Halo, Assalamualaikum guys. Apa kabar kita semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan yang baper jadi tambah baper ya guys. Amin amin Allahumma amin. Jumpa lagi kita di Yurihan Author Channel guys. Pada bab ini, Ane berpamitan pada Om Ridwan dan Mbak Sari. Kenapa ya, Ane pamit pada Om Ridwan? Kemana Ane akan pergi, dan di mana Ane akan tinggal? Jom, kita selidiki sama-sama guys. Dengan sesenggukan, Ane lari ke dalam kamar dan menangis sepuasnya. Kenapa semua jadi seperti ini? Apa ini semua salahku? Tanya Ane dalam pikirnya. Kemudian dia berbenah, sambil menyeka air matanya. Dan segera menemui Om Ridwan yang masih duduk di teras samping, sambil berusaha menetralkan emosinya. Dengan sedikit keberanian, Ane mencoba menyampaikan keinginannya. Om, boleh Ane bicara sebentar? Bicaralah Ne. Sebelumnya, Ane minta maaf sama Om. Semua ini salah Ane. Kalau saja Ane nggak hadir di dalam keluarga Om, semua ini pasti nggak akan terjadi Om. Pasti Tasya dan Tante Widya akan mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang utuh dari Om. Kenapa kamu bicara seperti itu Ne? Ini bukan salah kamu. Semua ini mutlak kesalahan Tasya dan Tante kamu. Tapi Om, gak ada tapi-tapian. Sudahlah, kamu gak perlu menyalahkan diri kamu sendiri. Biar ini jadi pelajaran bagi mereka, bahwa kejujuran itu sangat penting bagi Om. Sambil menundukkan kepalanya, Ane mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan rumah Om Ridwan. Ia ingin mengembalikan perhatian dan kasih sayang Om Ridwan seutuhnya, hanya untuk Tasya dan Tante Widya. Om, apakah boleh, jika untuk sementara waktu ini, Ane tinggal di rumah singgah dengan Bu Saida? Tanya Ane pelan. Om Ridwan hanya terdiam sambil menatap lekat keponakan satu-satunya yang ia miliki. Ya meskipun amanah dari abangnya telah tersampaikan, dan Ane yang harus mengelola itu semua, mau tak mau Om Ridwan harus merelakan Ane meninggalkan rumahnya. Apa kamu sudah yakin? Tanya Om Ridwan memastikan. Ane pun menganggukkan kepalanya yang masih menunduk. Ia nggak berani menatap wajah Om Ridwan. Om juga nggak akan melarang kamu Ne. Kamu sudah dewasa, kamu bisa memutuskan sendiri apa yang baik bagi dirimu. Om gak akan menghalangi niat kamu. Om hanya bisa mendoakan untuk kebahagiaan kamu. Dan Om yakin, kamu bisa berbuat yang terbaik di sana, ungkap Om Ridwan. Jadi, Om mengizinkan Ane tinggal bersama Bu Saida? Tanya Ane dengan sumringah. Om Ridwan pun mengangguk diiringi senyuman. Makasih banyak ya Om. Ane nggak tahu bagaimana harus membalas budi baik Om dan keluarga ini pada Ane. Hanya Allah yang dapat membalasnya untuk kebahagiaan dan keutuhan keluarga di rumah ini. Amin. Amin. Om juga sangat berbahagia jika kamu sukses mengelola rumah singgah itu nantinya bersama Bu Saida. Makasih banyak ya Om. Meskipun sedih dan merasa sangat kehilangan, Om Ridwan harus merelakan Ane pergi meninggalkannya. Ya sudah Om, kalau begitu, Ane mau beres-beres dulu, kata Ane sambil beranjak dari tempatnya. Ne, apa nggak sebaiknya besok saja? Biar Om yang mengantarkan kamu langsung ke sana. Mungkin lebih cepat lebih baik Om. Kalau Om gak bisa mengantarkan Ane, gak masalah Om. Ane bisa naik taksi, terang Ane. Insya Allah, Ane akan baik-baik saja Om. Lagian,
Ane ingin melihat senyum kebahagiaan di wajah Tasya dan Tante Widya, karena Ane sangat menyayangi mereka. Om Ridwan kembali mengangguk. Ane pun segera melesatkan langkah kakinya ke kamar, dan segera membereskan barang-barang yang perlu ia bawa. Dengan rasa bahagia bercampur sedih, akhirnya Ane dapat terlepas dari tekanan Tante Widya dan Tasya, yang selama ini sangat menyiksa batinnya. Dia nggak harus ikut berbohong lagi dalam rencana-rencana Tasya dan mamanya. Berbenah pun akhirnya selesai, Ane langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Selesainya dari situ, dilanjutkan dengan berpakaian rapi dan wangi, Ane memesan taksi online untuk mengantarkannya ke rumah singgah tempat Bu Saidah. Begitu taksinya datang, Ane pun berpamitan pada Om Ridwan dan Mbak Sari saja. Karena jika berpamitan pada Tasya dan juga Tante Widya, pasti jadi sia-sia saja. Mbak Sari, Ane minta maaf jika selama ini Ane punya kesalahan pada Mbak Sari. Jaga diri Mbak Sari ya. Ane pamit, ucap Ane sambil memeluk erat Mbak Sari. Mbak Ane, kenapa tega ninggalin saya Mbak? Nggak akan ada lagi yang membela saya nanti. Mbak Sari jangan khawatir ya. Mereka juga nanti akan berubah kok. Ane kembali memeluk Mbak Sari untuk yang terakhir kalinya. Kemudian, Ane berpamitan pada Om Ridwan, dengan berlinang air mata. Om, maafkan segala salah silap Ane selama ini ya. Ane pamit Om. Assalamualaikum. Ane pun berlalu dengan taksi online yang akan mengantarkannya ke rumah singgah. Dalam perjalanannya, ia kembali teringat kemarahan Om Ridwan. Flashback on. Sontak Tante Widya dan Tasya langsung berdiri tegak dan saling bertatapan, saat mendengar suara Om Ridwan. Wajah mereka pucat, hatinya gusar. Ma, gimana ini? Bisik Tasya yang sangat takut melihat wajah papanya yang sudah sangat merah menahan emosinya. Mama juga nggak tahu, kenapa kamu nggak tanya dulu ke Ane tadi, geram Tante Widya lirih di telinga Tasya. Ane nggak berani mencampuri hal ini, dia hanya bersembunyi di balik pintu tengah sambil berjaga-jaga, menunggu petaka apa yang akan terjadi setelah ini. Kegelisahannya semakin merajai seluruh hati dan pikirannya. Sementara Om Ridwan masih diam seribu bahasa, sambil manik matanya menyapu seluruh tubuh mereka, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Membuat kedua wanitanya semakin kikuk. Jadi begini kelakuan kalian selama ini, hah? Tasya dan Tante Widya hanya merundukkan kepalanya. Mereka nggak berani menatap wajah Om Ridwan yang masih menahan emosinya. Dan satu lagi, siapa yang akan jadi model superstar? Kamu Tasya, atau mama kamu? Jawab, bentak Om Ridwan yang membuat seluruh isi rumah menciut ketakutan. Sementara Tasya sudah tak dapat membendung air matanya lagi. Dan Tante Widya pun masih membisu. Selama ini, Papa bekerja demi kalian. Mendidik dan mengajarkan ilmu pada kalian. Ternyata ini balasan yang kalian lakukan. Berbohong, bermain curang di belakang Papa. Manusia jenis apa kalian ini, hah? Cukup Pak, bentak Tante Widya. Dan semua ini karena ulah mama kan, tandas Om Ridwan. Ya, memang semua ini ulah mama. Mama ingin anak mama itu terkenal. Mama ingin apa yang dicita-citakannya terwujud. Karena mama sangat menyayangi anak kita. Tidak seperti Papa, pekik Tante Widya yang meninggikan suaranya. Kenapa dengan Papa? Justru karena Papa sangat menyayangi kalian semua.
Papa harus melakukan ini. Ini tanggung jawab dan kewajiban Papa sebagai kepala keluarga, pungkas Om Ridwan. Kalau saja Papa nggak membagi perhatian dan kasih sayang Papa pada Ane, keponakan kesayangan Papa, semua ini nggak akan terjadi Pak. Jadi, jangan salahkan Mama dan Tasya. Salahkan tuh ponakan kesayangan Papa, seru Tante Widya sambil menggeret tangan Tasya, meninggalkan Om Ridwan begitu saja. Hati Ane terenyuh, perih, saat mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Tante Widya. Sungguh, semua ini bukan inginnya, namun keadaanlah yang membuatnya seperti ini. Ane menjadi merasa bersalah dengan kehadiran dirinya, di dalam keluarga Om Ridwan. Air matanya terus mengalir tanpa henti, sambil sesenggukan. Tante Widya dan Tasya melihat Ane seperti melihat seekor mangsa yang siap untuk disantap. Semua ini gara-gara kamu Ane. Aku benci sama kamu, pekik Tasya sambil berlari masuk ke dalam kamarnya. Kamu gak akan pernah aku biarkan hidup tenang dan bahagia. Itu sumpahku, pekik Tante Widya di telinga Ane. Flashback off. Air mata Ane pun tak henti-hentinya mengalir. Sepanjang perjalanan menuju rumah singgah, Ane tak henti-hentinya menangis. Ia nggak habis pikir dengan sikap dan ucapan Tante Widya yang sungguh-sungguh membuat goresan di hatinya. Sepeninggalan Ane, kira-kira apa yang akan terjadi pada Tasya dan mamanya? Dan apa yang akan dilakukan Tasya dan mamanya begitu mengetahui kepergian Ane dari rumah Om Ridwan? Jom, kita selidiki pada bab berikutnya di Yurihan Author Channel guys. Channel yang menayangkan novel romantis bernuansa Islami dari Mbak Hana Devi tentunya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas dukungannya pada channel ini guys. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Karena kalianlah, kami bisa jadi apa-apanya dong. Dang, ding, dong. So, terima kasih banyak-banyak guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum.